Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimanapun berada, saat ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dan kali ini saya akan mengemukakan atau menggambarkan tentang sejarah atau histori jurnalisme investigasi di Indonesia. Mudah-mudahan sudah terlihat materinya ya. Jadi di lanjutan histori jurnalisme investigasi di Indonesia ini saya membagi ke dalam 1, 2, 3, 4 ya, empat periode kan gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya mengapa di sini ada politik gitu ya, apakah mempengaruhi terhadap perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia gitu ya. Kemudian saya membagi juga pada periode 1949 kan gitu ya. Nah, di tahun 1949 itu sebetulnya ada apa kan gitu ya. Lalu di tahun 1980 gitu dibagi dari tahun 1949 kemudian loncat ke tahun 1980. Lalu pada tahun 1999 dan terakhir saya membaginya di tahun 2014 gitu ya. Nah, bagaimana sesungguhnya perkembangan atau sejarah jurnalisme investigasi ini di Indonesia kan begitu ya. Oke, kita baik ke slide berikutnya ya. Yang pertama adalah ini sistem politik kan gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana nih kaitannya dengan jurnalisme investigasi? Tentu saja ada kan gitu ya. Mengapa? Karena sistem politik suatu negara, ya, ingat teman-teman bahwa sistem politik di suatu negara itu akan mempengaruhi terhadap sistem komunikasi yang ada di negara itu. Maksudnya apa? Maksudnya sistem komunikasi yang berlangsung dalam suatu negara itu tentu saja dipengaruhi dengan sistem politik negara itu, kan begitu. Jadi kalau misalnya sistem negaranya adalah otoriter, maka pesnya pun juga bersifat otoritarian kan gitu ya. Nah, berarti di situ kalau otoritarian itu berarti sistem komunikasinya berada dalam genggaman pemerintah kan gitu ya. Karena di sini sistem politik yang ada di negara itu adalah menganut sistem otoriter. Jadi segala sesuatu berada di tangan pemerintah. Otomatis secara secara kesisteman atau pelaksanaan sistem komunikasinya pun juga berada di tangan pemerintah. Berbeda kalau misalnya sistem politiknya libertarian, gitu ya, libertarian misalnya kekuasaan dan partisipasi masyarakat lebih tinggi, gitu ya, di sistem politik libertarian, kebalikan otoritarian, kebalikannya. Nah itu berarti di sini sistem politiknya pun juga mengacu kepada sistem politik libertarian tadi, bebas. Jadi pers itu tergantung nanti masyarakat kan gitu ya, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi yang disampaikan oleh pers itu adalah mendapatkan keleluasaan. Dan sebaliknya tadi ya, kalau otoritarian itu adalah belenggu terhadap pers itu terjadi karena sistem pemerintahannya atau sistem politiknya menganut pada kegiatan atau otoriter ya, berada di tangan pemerintah gitu ya, atau penguasa dalam hal ini. Nah, bagaimana lalu kaitannya dengan sistem politik di Indonesia, kaitannya dengan sejarah jurnalisme investigasi ya tentu saja ada. Jadi Indonesia itu karena sistem politiknya berubah-berubah, kemudian dari mulai sistem politik perjuangan waktu itu zamannya Belanda, misalnya penjajahan-penjajahan kan gitu ya, maka di situ sistem persnya pun juga berlomba-lomba membantu dalam agar segera terlepas dari penjajah-penjajah itu kan gitu ya. Nah itu. Nah, misalnya tahun berapa ada keterbukaan informasi ya. Ada keterbukaan informasi dari mulai zaman misalnya Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, di situ kan juga mengalami perubahan-perubahan kan gitu ya. Intinya adalah keterbukaan informasi atau keterbelengguan terhadap informasi, maka itu akan mempengaruhi terhadap bebas atau tidaknya kebebasan pers di negara kita kan gitu ya.
Nah, otomatis kalau misalnya kebebasan pers itu dikenyam, pernah dikenyam oleh bangsa Indonesia juga, maka di situ maka lahirlah apa yang disebut dengan sistem kebebasan pers juga. Nah, namanya pers yang bebas berarti pers ini ya, apa namanya, mempunyai keleluasaan untuk membuat sebuah produk jurnalistik yang memang diminati oleh masyarakat misalnya. Itu ya. Jadi pada prinsipnya adalah sistem politik negara maka akan mempengaruhi terhadap sistem komunikasi negara itu. Karena sistem komunikasi itu apa yang terjadi, bagaimana menyampaikan informasi, maka di situ kaitannya adalah dengan sistem pers yang ada di negara itu. Jadi kalau sistem persnya keterbukaan informasinya terbuka, maka persnya pun juga mengalami kebebasan. Kalau bebas pers atau kebebasan pers itu otomatis karya-karya jurnalistik pun juga bisa di-create sedemikian rupa jadi banyak ragamnya. Misalnya salah satunya adalah jurnalisme investigasi, ya gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia, tadi saya sudah membaginya ke dalam 4 periode ya. Nah, saya misalnya di tahun 1949 gitu ya. Nah, di situ mulai ada riak-riak yang namanya jurnalisme investigasi. Misalnya waktu tahun 1949 itu di periode itu gitu, itu ada sebuah harian Indonesia Raya waktu itu dipimpin oleh Muhtar Lubis gitu ya. Jadi media ini adalah media yang memang benar-benar untuk berjihad gitu ya. Dan dari situlah maka segala sesuatu, segala produk-produk jurnalistiknya itu adalah diarahkan untuk dalam tanda petik berjihad itu tadi kan gitu ya. Jelas di situ berarti ada keterkaitan pers atau jurnalis untuk memuat atau mencari pemberitaan atau bahan-bahan berita yang memang intinya lah untuk berjihad. Ya, salah satunya adalah praktek-praktek tentang jurnalisme investigasi itu adalah di Indonesia sudah tahun 1949 tadi kan gitu ya. Bahkan didukung oleh aliran advokasi dari news jurnalis di tahun 1960 ya. Nah, di situ ya. Jadi di sini beritanya gitu. Beritanya itu vulgar gitu ya, tanpa aling-aling gitu ya. Tanpa aling-aling gitu ya, tanpa aling-aling misalnya apapun yang ada di lapangan, kemudian hasil investigasi, lalu dimuatlah di situ kan gitu ya. Karena sistem pemerintahannya waktu itu adalah agak bebas, tahun 1949 itu adalah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 5 tahun setelah mereka kan banyak tuh rongrongan dari negara-negara yang hendak menguasai Indonesia lagi kan di situ. Maka di situ PES berusaha melawannya dengan cara sendiri tentu saja ya di situ. Misalnya salah satu contohnya tadi Indonesia Raya itu dari tahun 1949 itu sampai 1959 pemberitaan-pemberitaannya itu adalah diarahkan untuk melawan pemerintah di situ. Nah, siapa pemerintah di situ? Yaitu itu tadi pemerintah yang memang ketika itu belum ajeg betul ya, banyak rongrongan dari mana-mana gitu. Misalnya di tahun yang bisa terlihat secara jelas praktik investigasinya itu adalah di tahun Indonesia Raya, surat kabar harian Indonesia Raya itu tahun 1968 sampai 1974 dia memfokuskan diri dari ke bidang korupsi di berbagai bidang situ ya. Karena kan maklum negara baru belum paham betul mungkinnya sehingga di situ banyak korupsi di mana-mana. Nah, Indonesia Raya inilah mencoba mempraktekkan atau praktek-praktek tentang jurnalisme ini, jurnalisme investigasi ini juga mulai diberlakukan dari situ atau sudah diberlakukan. Kemudian contoh yang kedua misalnya tahun 1969 tuh 1907 sampai 1972. Di situ ada skandal yang besar waktu itu antara Pertamina ya dan Badan Logistik tentu saja di situ. Nah, itu dimuat juga di situ oleh media-media yang ketika itu mencoba mempraktekkan tadi jurnalisme investigasi. Karena untuk menampilkan sebuah pemberitaan terutama yang bersifat skandal itu kan tidak bisa serta-merta pemberitaan begitu saja. Perlu teknik-teknik tersendiri gitu kan. Perlu konsentrasi tersendiri dan perlu tim tersendiri yang mengungkap
data atau fakta di balik atau yang tersembunyi di situ. Nah, di situlah ada praktek jurnalisme investigasi. Gitu ya, itu di tahun 1940-an, 49-an ya. Jadi periode tahun 1949-an. Di Indonesia ini tentu. Lalu di tahun periode yang kedua, karena tadi saya membaginya kepada empat periode, nah sekarang periode yang kedua yaitu tahun 1980. Apa yang terjadi pada tahun 1980? Yaitu tadi di 3 dekade kekuasaan Orba, ya. Dan di situ kehidupan pers tidak begitu terkenal karena banyak dilarang kan gitu ya. Dan dari dilarang, dari situlah maka jurnalisme investigasinya pun juga mulai mulai mengendur ya ketika itu. Dan karena mulai mengendur itu segala sesuatunya dilarang kan gitu ya. Kemudian pemerintah ketika itu pun juga gencar melakukan misalnya pelarangan-pelarangan itu dengan mencabut SIUP kan gitu ya. Nah, salah satu implementasinya apa nih kegiatan jurnalisme investigasi ini? Karena walaupun dilarang pun juga kalau masyarakat pers itu tetap berusaha mencari gitu ya, mencari cara agar tetap bisa melakukan kegiatan jurnalistik yang memang dibutuhkan untuk pencarian data yang tersembunyi itu. Maka di tahun 1980 itu ada buku gitu ya, buku tentang jurnalistik yang mengupas tentang jurnalisme investigasi ini. Gitu ya. Bahkan menurut Wina tahun 90-an itu jurnalisme investigasi itu adalah bersifat temporer. Mengapa temporer? Ya itu tadi, karena kan ketika tahun 1980-an 3 dekade kekuasaan Orde Baru masih mencekram, kemudian melarang dari berbagai kegiatan yang mencoba merongrong pemerintahan termasuk pers, maka di situ kegiatan-kegiatan jurnalisme investigasinya temporer, dia hanya sementara saja. Tidak banyak media yang melakukan itu. Kebanyakannya adalah mencoba menselaraskan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah atau dari kebijakan pemerintah. Maka di situ di tahun 1980-an itu pers tidak mampu banyak bergerak. Berbeda tadi di tahun 1949 karena mencoba mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan negara yang ingin menguasai, maka di situ pers rame-rame untuk melakukan kegiatannya lebih aktualisasi lagi. Ada korupsi sedikit gitu ya, langsung investigasi. Itu di tahun 1980-an ya tadi 3 pers itu tadi pengaruh ketika tahun komunikasinya termasuk kehidupan persnya gitu ya. Lalu ini kita lihat di tahun 1997. Nah, ada apa nih di tahun 1997? Mungkin teman-teman belum ada yang itu adalah awal reformasi ya. Banyak unjuk rasa di situ yang tadi dekadenya pemerintahan Orde Baru tadi tahun 1980-an, 3 dekade terus menginjak pada 1997 itu sudah mulai pada jenuh sehingga banyak yang melakukan unjuk rasa perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kan gitu ya. Maka di situ tonggak tahun 1997 itu adalah sebagai tonggak awal reformasi kan. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar dari orang tua gitu ya, atau dari baca buku atau dari informasi-informasi yang lain, di situ di awal reformasi itu kan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sistem pemerintahan kita gitu ya. Nah dari situ karena reformasi keterbukaannya semakin membuka bukan hanya di bidang pers tetapi di yang lain-lainnya juga misalnya gitu ya. Nah itu jadi pers mulai longgar di situ. Nah kalau misalnya sudah mulai longgar, dari situlah kesempatan-kesempatan media untuk kembali memposisikan dirinya sebagai pembela masyarakat di situ, ya. Korupsi, kasus korupsi yang dilakukan oleh penguasa tidak luput dari liputan-liputan liputan media. Nah, media juga saat itu pun juga sudah melakukan investigasi kasus-kasus yang sangat besar kemudian diungkap di situ. Misalnya contoh tahun 2000 misalnya di sini ada Mahkamah Keadilan di balik tabir kolusi di situ ya. Ada tuh tanggal 23 April ya dimuat oleh sebuah media di situ ya mengungkap tentang Mahkamah Keadilan di balik tabir kolusi di situ. Jadi media-media yang mengangkat tentang kasus ini tentu saja
tidak bisa serta-merta hanya 1 atau 2 kali liputan saja kan. Nah, ini juga terus dilakukan kan begitu. Apa namanya, tidak bisa serta-merta langsung misalnya melakukan itu misalnya ya. Bentar ya, saya coba ini dulu. Nah, itu ya, ini misalnya. Nah, tadi di tahun 1997 ya. Oke, sekarang kita menginjak kepada periode sebelumnya. Setelah itu, tahun 2014. Di tahun 2014 ini ada apa? Tadi kalau tahun 1997 itu adalah dikategorikan sebagai tonggak dari lahirnya reformasi, kan gitu ya. Nah, maka di tahun 2014 itu adalah dikatakan atau banyak ahli yang menyebutkan bahwa Orde Pasca Reformasi. Nah, bagaimana kehidupan di medianya? Media kembali dimanfaatkan oleh penguasa di tahun 2014 ya. Mulai-mulai atau teknik-teknik membelenggu media pun kembali terjadi di situ ya. Nah, jadi akhirnya penguasa kembali menguasai media kan karena sistem politiknya pun juga kembali kepada para penguasa, tetapi tidak terlihat, tidak kentara kan gitu ya di situ. Nah, maka di sini jurnalisme investigasi pun juga sudah mulai menyebar ke bidang lainnya. Kalau dulu itu hanya difokuskan kepada, atau sebelumnya ya, sebelum tahun 2014 itu adalah hanya difokuskan kepada media-media cetak, misalnya seperti majalah ya yang sering melakukan investigasi. Kan gitu ya. Mulai tahun 2014 itu ternyata tidak lagi dimanfaatkan oleh media cetak, media televisi gitu ya. Mulai lahir setelah ada reformasi itu kan televisi bebas gitu ya, mendirikan televisi apalagi radio misalnya, ini semakin mudah kan mendirikan televisi atau radio. Nah, dari situlah di pasca reformasi pun juga televisi dan radio juga ada yang melakukan tentang investigasi jurnalisme investigasi ini. Dan temanya pun juga tidak lagi diarahkan pada sebuah kegiatan yang maha dahsyat tentang kasus misalnya ya. Dari berbagai tema pun juga mereka melakukan investigasi. Jadi ingat sekali lagi, investigasi itu tidak diarahkan pada satu kasus saja, karena investigasi itu kan artinya atau kata investigasi itu kan tidak tujukan pada satu kasus saja, tapi penelusuran yang lebih mendalam di situ investigasi itu. Ya, dari situ tadi seperti yang saya sampaikan muncul di berbagai media tentang kegiatan jurnalisme investigasi ini, termasuk media sosial kan. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat di situ ada beberapa tulisan yang panjang sekali gitu, kemudian berseri. Nah, itu ya berarti di situ sudah mulai melakukan di media sosial tersebut gitu ya. Tetapi yang namanya jurnalisme itu harus dilakukan atau berada dalam dalam kerangka atau dalam bingkai media massa kan gitu ya. Karena istilahnya juga jurnalisme investigasi, berarti kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang nanti disampaikan oleh media massa gitu ya, jadi media massa. Nah, itu oke. Jadi itu yang pertemuan saat ini, pertemuan sekarang. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau bertanya silakan gitu ya. Itu saja materi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.